yang lebih tinggi di depan. Nah, pada di sana dua. Tolong jaraknya ya, ini dulu temannya kalau menurut saya, kan dari depan. Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, senang sekali dapat bertemu dengan kalian ya. Jadi setelah kemarin kita kegiatan daring ya, daring di dalam jaringan, jadi kalian menggunakan perangkat handphonenya untuk belajar ya. Nah, sekarang kita dapat berjumpa di lab komputer. Nah, jadi sudah di depan anak-anak itu sudah ada komputer yang akan kita gunakan sebentar untuk pembelajaran. Ya, nah sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan doa dulu ya. Jadi doa supaya apa yang kita pelajari ke depan selama pembelajaran berlangsung itu dapat bermanfaat. Nah, untuk doa yang pertama, ini Bapak yang pimpin sendiri. Jadi marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita langsung di lab komputer ya. Jadi kita langsung menggunakan komputer untuk pembelajaran, yaitu nanti kita akan bagi kelompok ya. Nah, sekarang kalian sudah ada di tempat duduk masing-masing. Nanti kita coba membagi kelompok supaya nanti kita bisa bekerja bersama ya. Untuk materi pokoknya pada pagi hari ini, itu ada yang tahu apa materi yang kita akan pelajari? Ya, untuk materi pokoknya kayak ini ya, jadi bisa kalian lihat di layar. Jadi analisa data angka dalam Excel. Nah, jadi analisa data angka dalam Excel nanti yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Nah, kemudian sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, mari kita lihat untuk K3LH, yaitu kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Nah, saat di situasi sekarang itu Pak tetap mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan yang tadi sudah dilakukan, kemudian menjaga jarak. Nanti kita bagi kelompok seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya adalah posisi duduk. Karena kita menggunakan komputer, nah jadi kita harus perhatikan juga posisi duduk. Nah, sekarang silakan diperhatikan kakinya ke bawah semua. Jadi tidak ditekuk gitu ya, lurus ke bawah ke lantai atau dipijakan pantatnya. Kemudian posisi punggungnya lurus gitu ya. Nah, jadi lurus, tegak lurus seperti itu. Kemudian dari mata juga kita perhatikan dengan kesehatannya, itu jaraknya kurang lebih 30 sampai 40 cm dari layar monitor. Nah, jadi supaya anak-anak tidak terlalu dekat dengan monitornya, sehingga matanya akan lelah cepat ya. Nah, sudah ya, sudah posisinya bagus. Ya, sudah. Bapak akan lakukan absensi karena kita bertemu di sini. Jadi langsung absensinya Bapak panggil satu persatu ya. Dari Muhammad Nur Fahri. Ya, dan Putu Nata. Putu Mahara Dirga. Ya, Putu Dian Ariasti. Ya, kemudian Gusti Ayu Agung Wedani. Kadek Dimas. Kadek Kia. Fatul Laura. Dan Maulidia. Komang Jessica. Aulia Putri. Made Natalia. Dan Kusuma Satria. Kadek Endra. Kemudian Putu Jessica. Dode Cili. Nengah Agus. Nah, Nengah Agusnya kemana ini? Nah, kemudian Manik Mahendra. Izin juga ya? Ya, baik. Dari anak-anak itu
Dua yang kita hadir ya, dua siswa itu mengakus izin tadi ya disampaikan ke temannya, kemudian Manimenda juga izin. Nah, baik itu adalah absensi. Nah, kemudian kita akan lihat manfaat teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lupakan putaran ini. Baik anak, untuk pertama, jadi kita sebelum untuk materi, Pak akan menjelaskan atau tampilkan video dulu ya, supaya kalian bisa menyimak videonya. Sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan, jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jauh lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangun ini sampai jam wake up. Kalau orang kita harus pakai telepon ribet yang kesini putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat main piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh delman, sungguh sangat ribet. Tapi manakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data mana masih ditulis di kertas, dan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget ngomongin memori 1 tera. Padahal kalau menjadi tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan ini. Ya, jadi dari video di atas, video yang disampaikan tadi, apa yang anak-anak dapatkan di sana? Jadi yang pertama itu ada yang disebut data, ya. Jadi data. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai data tersebut. Di data, kemudian ada yang namanya apa tadi? Data digital. Di dalam bentuk digital. Nah, di depan anak sudah ada komputer. Nah, itu adalah perangkat yang digunakan untuk mengolah data. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Nah, jadi tentang apa? Ya, silakan juga. Kita bahas apa yang minggu sebelumnya, jadi di kegiatan kita sebelumnya ya. Data angka, data teks, tabel. Ya, bisa jadi kita sebelumnya kita membahas mengenai data angka ya. Jadi di kelas itu kita bahas data angka, kemudian data dalam bentuk tabel juga, tanggal dan waktu seperti itu, dan lain sebagainya. Itu adalah data. Dan kita akan ke KD-nya dulu ya. Jadi apa yang kita pelajari di pertemuan hari ini, yang pertama ini adalah kita mengenal. Jadi supaya kita bisa mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Nah, jadi nanti kita akan pelajari mengenai data berupa angka ya, yang akan kita olah nanti di komputernya, yaitu dengan program Microsoft Excel. Karena tujuannya apa? Ini tujuan untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah menjelaskan bentuk-bentuk tipe data. Jadi supaya anak-anak bisa menjelaskan bentuk-bentuk tipe data dan hasil perhitungan rumusnya. Seperti dibilang tadi ya. Jadi supaya bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua, bisa menganalisis fungsi yang terdapat pada Excel. Jadi fungsi-fungsinya apa tadi? Ada fungsi aritmatika. Nah, itu untuk mengalihkan, menjumlahkan. Kemudian ada fungsi statistik. Nah, itu untuk menemukan nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata. Nah, itu yang tujuan kedua. Kemudian yang ketiga, kita belajar mengenai Microsoft Excel, yaitu supaya bisa merancang sebuah sheet yang mengandung data. Jadi data di sana, rumus statistik dan hasil pemakaian fungsi statistiknya, nanti hasilnya. Nah, kemudian untuk metode pembelajaran kita hari ini yaitu project based learning. Jadi pembelajaran berbasis project. Jadi kita tidak lagi seperti yang kemarin itu di kelas ya. Jadi sudah belajar mengenai data
ya seperti yang bilang Dirga tadi. Nah itu kita sekarang langsung ke proyek. Nah jadi proyek yang dibuat nanti bersama kelompoknya, nanti kita akan bagi kelompok. Kemudian yang kedua, penilaian apa yang akan kita pakai, jadi masih sama. Untuk penilaiannya yang pertama adalah sikap. Jadi sikap kalian di kelas itu bagaimana, dan ya, sikap. Dan yang kedua adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan nanti kita akan lakukan pada soal-soal. Jadi soal-soal, jadi pemahaman kalian nanti diukur dari pemberian soal itu berupa uraian atau pilihan ganda. Kemudian yang ketiga itu keterampilan. Nah itu kita akan lakukan nanti pada proyek dari kelompoknya masing-masing ya, di membuat proyek. Jadi itu metode pembelajaran kita dan teknik penilaiannya. Nah, sebelumnya sampai di sana ada yang kita tanyakan dulu anak-anak? Ada ya? Nah kalau tidak ada, sebelum kita lanjut, kita akan melihat hasil yang sebelumnya itu dari kelompok yang sudah membuat TTS kemarin ya. Jadi kita lihat dulu untuk hasilnya. Kita lihat di sini. Nah, dari kelompok ada 4 kemarin ya. Jadi kelompoknya kita bagi menjadi 4 dari beberapa jumlah siswa. Itu dapat ketua kelompoknya ya. Jadi di sini ada kelompoknya Dirga, kelompoknya Maulidia, Dia, dan Lutfi. Nah, jadi semuanya sudah bisa membuat TTS ya. Jadi kita bisa lihat di sini hasilnya. Jadi semuanya sudah bisa membuat TTS. Artinya pembelajaran kegiatan sebelumnya itu sudah bisa kalian lakukan dengan baik. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Ya, kasih tepuk tangan dulu anak untuk semuanya. Jadi semua kelompok sudah melakukan atau sudah dapat membuat TTS dengan baik seperti itu ya. Jadi kita menggunakan aplikasi itu sudah semua asal maker, dan sudah juga menghasilkan satu TTS yang nanti akan kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu sambil nanti kita buat kelompoknya. Ice breaking tahu kan? Ya, ini semacam permainan. Silakan anak-anak mencari pasangan ya. Jadi berdua ya. Berdua tetap jaga jarak ya. Jadi jaga jaraknya. Ice breaking kita akan lakukan berdiri. Nah, berdiri. Silakan anak berdiri semuanya. Ya. Ya, silakan berdiri. Dan berhadapan-hadapan dengan teman-temannya. Berhadapan-hadapan sudah? Sudah ya. Ada yang belum dapat pasangan? Sudah? Berdua? Tapi ke belakangnya. Ya nanti bisa yang cewek ya, atau yang kalau mau bisa cewek atau cowok nggak apa-apa sama ya. Sudah berhadapan? Nah sekarang caranya begini, kita kalian lakukan hitungan secara bergantian. Misalnya apa namanya? Nata ya. Nah, Dirga 1, Nata 2, Dirga 3. Terus bergantian. Nah, coba silakan 1, 3 aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, coba. Oh, gantian bilangnya. Nah, bilangnya gantian. 1, 2, 3. Ya, sudah ya. Nah, sekarang tiganya kita ganti sama loncat. 1, 2, loncat. 1, 2, loncat gitu ya. Yang dapat loncat silakan di apa namanya di gantian. Silakan mulai. 2-nya biasa, 3-nya yang loncat. Nah, kita berpikir sambil bergerak. Ya, 1. 3-nya loncat ya, 3-nya loncat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah sekarang lagi sekali, 2-nya kita ganti dengan tepuk. 1, 3. Nah,
video. Nah, yang mana nanti videonya ini kalian bisa analisa, ya, analisa mencari permasalahannya. Nah, kemudian akan kalian tuangkan dalam sebuah project, project yang dibuat di komputernya masing-masing secara berkelompok. Nah, videonya silakan disimak. Adalah seorang general affair yang memegang kas kecil. Selama ini, dia membawa kas kecil menggunakan buku kas kecil secara manual. Masalahnya adalah sering terjadi selisih akibat begitu banyak item yang berbeda, sehingga ketika menghitung total untuk masing-masing item, selalu saja ada yang terlewat. Hal ini tentunya sangat membuat frustasi. Dian kemudian disarankan Jadi dari video di atas ya, apa yang kalian bisa temukan di sana. Jadi dia adalah seorang ini ya, ada hasil ya seperti itu. Jadi seorang hasil yang mengolah data. Jadi mengolah data di sana disampaikan tadi dengan data yang banyak itu ada saja masalahnya. Jadi tidak ada masalah, bisa kurang pas seperti itu, bisa nanti tidak tepat dalam pengumpulannya. Kemudian kalian Bapak tanyakan dulu sekarang dari analisa video tadi ya, dari video tadi itu sama dengan koperasi sekolah kita. Apa yang anak akan lakukan untuk mengolah data yang ada di koperasi? Nah, koperasi sekolah misalnya data pembelian dari supplier itu ada pulpen, pensil yang datanya itu banyak ya, banyak supaya lebih baik dalam penyajian informasinya. Kira-kira ada yang tahu? Ya silakan Ludi. Ya, jadi betul sekali ya jawabannya Ludi, yaitu adalah merancang jadi sebuah sheet. Nah, jadi merancang sebuah sheet di dalam Excel. Nah, supaya nanti itu yang akan menjadi proyek kita hari ini. Nah, itu betul sekali tadi ya untuk jawabannya. Sekarang kita ke kita mulai mendesain perancangan produk atau perancangan dari proyek tadi. Nah, silakan anak-anak mencari kelompoknya berdua tadi ya, yang diajak ice breaking tadi silakan berdua. Nah, kemudian komputer yang ada di sana silakan dimatikan layarnya. Kita pakai satu supaya nanti ada jarak ya. Yang mana mau dipakai? Yang di sana ya silakan berdua supaya bisa digunakan untuk berdiskusi ya. Nah, silakan di ini yang satu dipakai apa yang di sini? Nah, di sini aja. Nah, siapa yang apa dulu ya? Apa? Aulia ya, Aulia. Oh ya boleh. Ini di masjid ya, di sini dipakai ya. Silakan pakai satu supaya berjarak ya. Ini sama siapa? Berdua ya, silakan. Berdua apa pakai ini aja? Geser ke sini ya. Ini pakai yang ini aja ya supaya kita jarakkan ya. Pakai satu ya. Nanti apa ini? Nah, pakai yang mana? Nah, ini. Ya, nanti bisa berdiskusi. Atau pakai yang ini supaya bisa lebih ada jaraknya. Pakai yang ini aja. Nah, ini di slip dulu. Ya, dislipkan. Kita sudah nggak apa-apa. Nah, kalau sudah berkelompok, sekarang silakan perhatikan di depan ya. Jadi kita desain kelompok di sini ada 3 ya. Kalian mau pakai yang mana dari ketiga ini? Pakai yang tabel ya. Jadi untuk memudahkan menyajikan data, kalian buat proyek yang seperti nomor 3 ya.
Nah, silakan sebelum membuat project di sini kita akan selanjutnya adalah menyusun jadwal. Nah, silakan anak tuangkan di sana dalam bukunya itu silakan membuat jadwalnya dulu. Pertama itu persiapan ya, persiapan. Jadi silakan anak-anak siapkan dulu aplikasi yang akan digunakan untuk mengerjakan project. Sudah? Siapkan dulu, sudah semua? Ya. Sekarang yang kedua adalah merancang langkah-langkahnya. Silakan langkah-langkahnya ada di sini. Ya, ini ya. Nah, jadi merancang langkah-langkahnya, kemudian menyusun jadwal pelaksanaan. Halo, perhatian dulu, halo semuanya. Nah, jadi yang ketiga itu menyusun jadwal dia. Silakan anak-anak membuat selama 60 menit ini. Silakan gunakan waktunya untuk mengerjakan dibagi 3 ya. Jadi persiapan tadi sudah ya untuk membuka Microsoft Excel. Kemudian yang kedua merancang langkah-langkahnya ya, silakan dirancang langkahnya apa yang dikerjakan pertama. Kemudian menyusun jadwal pelaksanaan. Perhatikan waktunya ya supaya waktunya cukup untuk membuat pengolah angka tadi. Kemudian yang kedua baru pelaksanaan. Silakan setelah membuat jadwal itu kalian langsung mengerjakan ya bersama kelompoknya. Dan nanti kita akan presentasikan hasilnya di depan ya. Dan evaluasi itu adalah proses dan hasil proyek. Jadi kita akan lihat hasil proyeknya. Silakan anak-anak mulai buat kerja ya. Kita mulai bekerja, mulai untuk membuat proyek. Selama anak membuat proyek, Bapak akan memonitor ya, jadi melihat perkembangannya sampai di mana anak-anak membuat suatu proyeknya. Ya, silakan mulai membuat proyek. Ya, tanpa seperti Pak, harganya pakai DP ya? Oh, langsung aja. Bersama temannya yang di sebelah itu silakan menjadi berdiskusi dan mencatat. Jika ada menemukan masalah silakan dicatat. Kemudian silakan nanti kalau kalian bisa menyelesaikan silakan disebutkan. Kalau tidak silakan ditanyakan. Jadi ada yang mengerjakan, ada yang mencatat. Jadi permasalahan yang muncul, misalnya tabelnya kekecilan, nah, itu gimana masalah itu bisa diselesaikan. Ya boleh. Nanti kurang jelas tulisannya bisa dibesarkan. Ya seperti itu supaya matanya tidak
Ya, total harga itu di data tagnya ada nama barang, harga barangnya, jumlah barangnya, nah itu total harga. Sudah sampai di mana? Ya. Oke, apa? Boleh. Itu kalian project masing-masing. Nah, silakan nanti di ditambahkan. Oh, 5 aja dulu ya, supaya waktunya cukup. 5, kita 7. Nggak apa-apa, kalian sudah nggak apa-apa, kalian belum nanti saya mau minta waktunya ya. Jadi cek dulu waktunya. Untuk lebih gampangnya bisa dikit 18.000-nya kali ke bawah. Dapat 2.000 aja dulu. Untuk contoh kasusnya kita pakai yang di koperasi sekolah, tapi untuk nama barangnya cukup dibatasi 5 dulu ya. Kalau yang sudah keluar lewat nggak apa-apa, tapi kalau yang belum supaya bisa waktunya termanajemen dengan baik dan cukup ya, supaya cukup waktunya. Untuk pembuatan, nah silakan sekarang sudah sampai di pelaksanaan ya. Jadi sebelum kita evaluasi ya untuk proyeknya, kita akan ke pengujian hasil dulu. Nah untuk kegiatan di sini Bapak akan membuat prototipe ya. Jadi membuat contoh itu di depan. Nah, silakan anak-anak untuk menyimak prototipenya seperti apa untuk proyeknya, dan anak-anak silakan nanti setelah menyimak itu membuat satu laporan sistematis. Laporannya isinya adalah langkah-langkah yang kalian gunakan pada saat membuat proyek tersebut. Nah, silakan diperhatikan yang pertama di sini ya, apa akan membuat prototipe seperti ini. Jadi ada nomor ya, jadi dicocokkan dengan pekerjaannya apakah sudah sama. Silakan perhatikan ada nomornya di sana. Kemudian ada nama barang. Ya, yang mana di sini di depan itu merupakan data tes. Ada yang
yang mana namanya data teks. Nama barang. Ya, silakan nama barang, betul ya, nama barang. Kemudian yang mana di sini berupa data angka. Angkat tangan dulu ya sambil bilang. Ya, siapa yang tahu? Ya, silakan ya. Jumlahnya. Ya, Jumlah. jumlah. Bisa disebutkan yang mana? Yang 12. Yang 12 betul. Jadi yang di sana ada data teks ya atau label. Itu adalah nomor, nama barang, harga terjual, jumlah, total harga. Kemudian buku tulis yang warnanya kuning itu ya, jadi kuning ke bawah itu semuanya adalah data teks. Jadi berupa label untuk penamaan dari suatu data tersebut. Kemudian yang termasuk data nomor atau angka di sana adalah harga satuan itu berupa angka ya, jadi 1.500. Dan jumlahnya itu juga berupa angka. Jadi sekarang kita akan mencari total harga yang disedia, kemudian mencari jumlah, kemudian nilai maksimal, nilai minimal, dan rata-rata. Nah itu adalah hasil dari sebuah tabel. Nah, tapi nanti untuk evaluasinya itu Pak harapkan kalian yang akan menyampaikan di depan atau mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan, terutama untuk analisa fungsi ya, fungsi apa yang kalian gunakan di sana untuk mencari hasil dari proyek tersebut. Nah kemudian silakan anak untuk membuat laporan, ya, untuk membuat laporan kegiatan dari awal ya sampai akhir ya sampai selesai. Karena kemudian selanjutnya kita akan ke evaluasi. Nah di sini adalah presentasi dari kelompok. Ya, presentasi silakan siapa yang kelompoknya mau menyampaikan hasilnya. Nanti silakan kita ngambil ya. Kita ngambil mungkin temannya kurang apa ya, atau silakan memberi masukan juga dari teman-teman yang lain. Siapa yang mau maju? Silakan. Ya mungkin dari kelompok yang lain yang sudah siapa? Yang sudah. Sudah. Ya, berikut adalah kelompok yang akan mempresentasikan ya untuk hasilnya proyek yang silakan diketik di sini. Nah ini akan menyampaikan mengenai total harga dari Nata ya. Nata coba dijelaskan bagaimana cara untuk kita dapat hasilnya. Silakan. Yang lainnya ya. Ya, jadi itu adalah rumus untuk mencari total harga ya. Total harga. Ya, silakan dilanjutkan supaya selesai dulu sampai 5.
Oh ya, sudah disampaikan tadi untuk tata raga. Ada yang bertanya untuk kelompok yang lain? Ya silakan. Data apa aja yang terdapat pada proyek yang dibuat? Ya, data apa saja yang ada dalam proyek yang dibuat ini? Silakan ditanggapi. Data apa? Ya, teman-teman. Data teks, tabel dan angka, data tanggal. Ya, jadi di sini ada data label ya, jadi ada label, kemudian ada data angka di sana ya, seperti itu. Ya silakan, mungkin dari sini untuk dijelaskan nanti kelompok yang lainnya akan main. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ini untuk evaluasi itu sudah nah. Ya, ini sampai sana. Dan ada yang sudah selesai dari jumlah maksimal, minimal dan rata-rata. Siapa yang sudah? Oh, belum. Oke. Sudah. Siapa yang sudah? Tapi nanti Pak kelompok yang lain itu yang sudah. Jumlah ini seperti ini sama dengan Zoom, tapi caranya itu yang agak sulit ya. Yang mungkin sudah ya bisa maju untuk jumlah. Ya. Betul, udah bagus. Tinggal di sini aja. Bagus. Ya. Maju yuk. Sudah selesai. Ya silakan di depan untuk jumlah, harga maksimal, harga minimal dan rata-rata. Silakan kelompoknya Tia. Bisa dijelaskan apa di demokan ya. Silakan. Ya Pak, bantu dari sini, silakan di sini. Di sini. Ya di sini. Klik dulu di sana. Baru masukkan ini rumusnya. Satu ya. Awali dengan sama dengan. Enggak, yang 18 itu ya, sampai di 21. Ya, jumlah harga maksimal ya, harga minimal dan rata-rata. Oh, jumlahnya.
Ya, sambil membuat silakan bisa dijelaskan untuk jumlah harga maksimal, harga minimal dan rata-rata. Bagaimana apa yang dimasukkan di sana? Ya, silakan dari jumlah dulu. Nah, teman-temannya silakan menyimak dulu ya, nanti bisa ditanyakan kepada temannya, nanti silakan berikan tanggapannya mengenai proyek dari temannya, ya, proyek yang dibuat di komputernya oleh temannya. Silakan. Ya, ada yang mau bertanya dulu? Ya, silakan lebih. Ya, bagaimana rumusnya dia untuk menjumlahkan total harga? Silakan Bu, berikan tanggapannya. Rumusnya dengan RMM harga satuan jumlah barang. Ya, terlihat jadi ada SM itu dulu. Oh, di sini. Oh, ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan kedua mungkin ke temannya. Ya, tadi silakan. Harga tertinggi ya. Bagaimana mengetahui harga di sana kan harga tertingginya diketahui ya, 48.000. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengetahui? Ya. Harga maksimal satu sampai bawah harga. Ya, jadi untuk mencari maksimal itu pakai max ya. Nah, max itu termasuk fungsi statistik ya, untuk mengetahui yang tertinggi datanya dan yang terendah dan yang nilai rata-rata. Nah, dan itu ya di sana. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi anak-anak semuanya sudah paham yang mengenai data apa yang kita olah ya, untuk disajikan dan untuk mengetahui hasil dari penjumlahan itu. Halo. Coba perhatian dulu ya. Nah, jadi sekarang kita akan ke proses selanjutnya. Ya. Setelah evaluasi, jadi tadi ada sudah kelompok yang mempresentasikan proyeknya, jadi kita sudah dapatkan dari hasilnya. Kemudian kita ke kegiatan refleksi ya. Jadi sebelum refleksi kita akan simpulkan dulu. Siapa yang akan membantu Pak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Ya, dia. Nah, coba dia. Dengan mempelajari materi atau analisis data kita dapat membuat set yang mengandung data dan pemakaian fungsi dan mengetahui hasil pemakaian fungsi tersebut. Ya, jadi dengan kita mempelajari analisis ya. Jadi di sini analisis data angka ya dengan Excel. Nah, kita bisa membuat sebuah sheet yang mengandung data. Jadi data yang sebelumnya tadi itu tidak bisa kita hitung dengan baik ya, dari data koperasi sekolah itu kita bisa olah dalam Microsoft Excel. Nah, sehingga data itu bisa dihitung dengan baik dan hasilnya kita bisa dapatkan dengan baik juga dari hasil yang ya. Silakan anak-anak untuk kegiatan refleksi kita lakukan di komputernya. Silakan anak-anak mencari browser. Ya, browsernya klik sebelah kiri. Nah, kita refleksi dulu dengan soalnya. Bisa dikeluarkan. Nanti disimpannya langsung save saja. Nah, karena itu sudah tersimpan tadi di save. Ya, langsung di save saja.
kode gamenya ya. Misalkan masukkan kode gamenya, namanya nama berdoa juga boleh, pakai nama panggilan. Ya, sudah ya. Kita mulai dulu beberapa yang masuk. Waktunya cukup. Halo, anak-anak. Ya, sudah jangan dulu ya. Jadi kita lakukan refleksi itu dengan soal ya. Nah, silakan anak mulai menjawab. Untuk dikerjakan di rumah, supaya materi yang tadi yang kita pelajari itu semuanya memenuhi ya KKN. Baik anak-anak, untuk kegiatan hari ini kita sudah selesai. Jadi dapat Bapak simpulkan untuk kegiatan hari ini di dalam dalam komputer ya. Jadi dalam komputer itu berjalan dengan baik. Dan penilaian sikap. Oke, tadi ada yang bermain-main ya. Tolong jangan bermain-main dulu ya sebelum kita selesai melakukan pembelajaran. Itu sikapnya juga Pak nilai tadi. Kemudian pengetahuan itu kita sudah lakukan di refleksi.
Nah, kemudian yang keterampilan untuk anak-anak tadi sudah membuat satu sheet itu bersama kelompoknya itu untuk menganalisa data angka. Nah, kemudian fungsi dan tadi ada tampilan berupa tabel. Nah, untuk sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa ya sebelum kita mengakhiri kegiatan. Untuk doa terakhir, nah silakan dari anak-anak siapa yang mau memulai. Ya, silakan dari Dirga, silakan dipimpin doanya. Mari kita berdiri sama-sama ya anak-anak. Semuanya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, dan anak-anak hati-hati dalam perjalanan juga harus selamat kemudian dijaga. Silakan dirapikan dulu petasan di bawah pulang. Petasan di bawah pulang jangan meninggalkan kertas di atas meja. Jangan lupa pulang. Ya sama dimasukkan. Mungkin dari sini yang dirapikan porsinya dulu. Baru kita keluar. Kita tutup dengan Brahma Santi dulu ya. Yang 14 silakan duduk. Brahma Santi.